Selamat Sabat kami ucapkan kepada seluruh jemaat dan pemirsa yang mengikuti ibadah live Sabat pada hari ini. Dan saat ini kita masuk dalam diskusi Sekolah Sabat yang sepanjang triwulan pertama tahun 2026 kita membahas mengenai kitab Filipi dan Kolose dengan judul besar Menyatukan Surga dan Bumi, Kristus dalam Filipi dan Kolose. Dan kita saat ini sudah masuk di pelajaran ke-10 dengan judul Sempurna dalam Kristus. Tentunya saya tidak sendirian, kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Pendeta Hudiard Muskita. Shalom, selamat Sabat Pendeta. Selamat Sabat, Ibu Moderator dan umat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa bertemu dan berdiskusi dengan pendeta lagi, terutama karena pelajaran ini menurut saya sangat menarik, pelajaran pekan ini pendeta. Dan kita akan membahasnya secara bertahap ya pendeta, karena kita di dalam pelajaran pekan ini akan membahas kitab Kolose 2. Dan saya ingin membuka dengan, kalau biasanya makanan itu ada appetizer-nya atau hidangan pembuka. Di dalam Kolose 2 ayat 8 pendeta. Dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kalau dalam bahasa Inggris saya bacakan, don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking. Apa pendeta punya pandangan terhadap ayat ini? Tentang apa sih ini pendeta? Terima kasih. Apa boleh slide ditampilkan? Jadi Rasul Paulus memberi nasihat tentang jebakan-jebakan iman yang akan menjauhkan orang, bahkan menjatuhkan orang dari keselamatan yang sudah mereka terima dan nikmati dari Tuhan. Satu hal yang sama, tetapi dijabarkan dalam 3 sisi. Saya akan menggunakan The New Living Translation, yaitu filsafat, tapi kosong. Suaranya meyakinkan, isinya nonsens, dan sumbernya berasal dari pikiran manusia. Membaca ayat ini, kita harus bikin apa? Banyak orang yang membaca ayat ini dan setia kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Mereka takut sekali kepada kata filsafat. Dan yang kedua, mereka takut berpikir, human thinking. Saya punya pengalaman Sabat siang. Jadi di banyak tempat habis ibadah gereja, potluck, lalu ada jeda, lalu pemuda Advent. Nah di jeda ini biasanya ibu-ibu ngobrol-ngobrol, bapak-bapak ngobrol-ngobrol. Dan karena hari Sabat, topiknya ya biasanya sekolah Sabat. Nah kalau ada orang yang menerangkan lebih jauh, akan ada yang berkomentar, wah sudah logika itu, bukan iman. Dibangun di atas ayat ini. Ketika Paulus menulis ayat ini, apakah dia sedang melarang umat Tuhan untuk belajar filsafat, untuk menggunakan kemampuan logikanya, atau mungkin dia punya maksud lain? Caranya kita lihat dari teladan hidupnya. Dikatakan di Kisah 19, di kota Efesus, Paulus menggunakan atau menyewa ruang kelas
di sekolah yang namanya Tiranus, kisah 19 ayat 9. Dan di sana katanya, dia mengumpulkan murid, bahasa Inggrisnya keren, reasoning, daily. Reasoning itu apa? Thinking, bertukar pikiran. Jadi, saya hampir mengucapkan sesuatu yang berbahaya, tapi ini optional, jadi tidak jadi. Dan reasoning daily ini bertukar pendapat tiap-tiap hari, berlangsung selama 2 tahun. Hasilnya, firman tentang Yesus Kristus didengar baik oleh orang Yahudi dan orang Greka. Bagaimana orang Greka bisa mendengar dan menjadi pengikut Tuhan, yang mana logika berpikir mereka dibangun di atas filsafat? Kalau Paulus cuma bicara Alkitab, bisa betah 2 tahun dengar tiap-tiap hari. Ada atau tidak kita punya evangelis yang sanggup bikin KKR, dan isi KKR-nya 2 arah. Reasoning. Karena kita punya KKR kan ngomong sendiri kan. Dan 2 tahun tidak berhenti. Jadi, yang dimaksud Paulus adalah belajar filsafat jangan berhenti di filsafat manusia. Kalau bisa berpikir, jangan berhenti di pikiran manusia. Gantinya, umat Tuhan alergi terhadap filsafat dan berpikir. Umat Tuhan harus lebih jauh, lebih maju dalam membawakan firman Tuhan dari filsafat-filsafat dunia dan pemikiran-pemikiran dunia. Itu cita-cita Paulus. Jangan sampai kita menggunakan Kolose 2 ayat 8, menggunakan kemalasan dibungkus oleh ketaatan kepada firman Tuhan. Justru membaca ayat ini, umat Tuhan harus belajar untuk bekerja lebih keras. Dan kenapa filsafat penting? Supaya ketika kita bicara tentang firman Tuhan, kata-kata kita itu terpilih, tertata, dan terstruktur dengan baik. Sampai orang yang tidak berminat kepada Tuhan, the Greeks, yang dibesarkan di dalam filosofis and human thinking, jadi tertarik. Ini baru pemanasannya. Di kisah 26, ada gubernur yang baru diangkat, ditunjuk untuk pergi ke Kaisarea, menjadi gubernur Yudea. Nama gubernur itu Festus. Dan bupati setempat, yang waktu itu disebut raja, namanya Agripa. Lalu Agripa katakan, ini ada orang, peninggalan gubernur sebelum kamu, Felix. Kamu mau dengar dia nggak? Dipanggillah Paulus. Ini ruang pengadilan.
Ketika Paulus mulai bicara, berteriaklah Festus, engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Ini ayat favorit saya di Alkitab. Lebih baik saya dibilang gila karena kepintaran daripada orang mengatakan gila. Belum pernah saya lihat orang sebodoh ini. Dan mengaku memiliki kebenaran lagi. Dan hanya dia yang punya kebenaran. Itu kan bikin malu Tuhan. Jadi harusnya kalau umat Tuhan bikin KKR, pendengarnya harusnya ngomong gini, gila, ilmunya terlalu banyak. Jadi kita tidak perlu pakai nasi bungkus, uang transport. Dan dia jawab, aku tidak gila. Aku mengatakan kebenaran dengan akal yang sehat. Bahasa Inggrisnya lebih spesifik. I speak the words. What kind of words? Dua sisi. Truth and reason. Kebenaran itu harus pakai logika. Nah, jadi kalau kita bicara kebenaran, logikanya lemah, siapa yang mau dengar? Dan Alkitab bahasa Inggris Amplified Bible, terjemahannya lebih bertenaga ya. Inilah kata-kata Festus. Your great education is turning you toward madness. Bahasa Indonesia tadi kan ilmu. Bahasa Inggrisnya education. Nah, kita menempuh education itu tujuannya apa? Bagi sebagian orang, dan sama sekali tidak salah, untuk punya gelar. Makanya skripsinya pun dibikinin sama orang. Tesnya nyontek. Karena education ini mau cari gelar. Bukan belajar berpikir. Ketika disuruh berpikir, dia kasih ayat. Kolose 2 ayat 8. Jangan menggunakan pikiran manusia. Itu kemalasan dibungkus kerohanian. Di dalam jawaban Paulus, apa yang dia katakan? Supaya jangan cuma suara saya terus. Apa jawaban Paulus? Tolong Yola baca. Bahasa Inggris, Pendeta? Yes, I am uttering. Okay. I am uttering rational words of truth and reason. Sekarang katanya 3 lapis. Truth-nya itu pakai rasio dan pakai reason. Jadi Kolose 2 ayat 8 harus dibaca dalam terang. Paulus itu bikin apa? Kita maju. Inilah komentar Raja Agripa. In a short time, dalam waktu yang pendek, and with so little effort, dan dengan usaha yang sangat kecil, kamu sudah hampir membuat saya jadi Kristen. Kenapa? Karena dia terlalu pintar, bicaranya pendek, tidak usah pakai berpikir keras. Raja sudah hampir jadi Kristen. Sudah ada belum setelah Paulus gubernur, bupati, wali kota yang terkagum-kagum begini
ketika umat Tuhan berbicara tentang kebenaran tentang Kristus. Kalau menghadap gubernur, minta izin surat bangun gereja banyak, dana cuma. Dan ini bukan sedang ujian skripsi. Ini ruang pengadilan. Paulus menerangkan kenapa dia ditangkap. Cara bicaranya kelihatan pinternya. Kalau saja umat Tuhan kayak Paulus begini sebenarnya. Saya tidak mungkin. Tapi saya berharap generasi di masa depan akan terinspirasi bahwa jadi umat Tuhan itu keren. Lebih pinter dari AI. Bayangkan, kalau umat Tuhan menerangkan Yesus, Alkitab, pemilik dan pembangun Facebook, Mark Zuckerberg, gila, kepinteran loh. Kalau kita kan umat Tuhan tapi kagum sama mereka kan, ya itulah kita yang jadinya nonsens. Jadi itu satu. Yang kedua, di Kolose 2, orang baca, lalu orang katakan, tidak perlu pelihara Sabat, tidak perlu hari raya. Paulus sendiri setiap Sabat bersabat. Paulus sendiri, kenapa sampai dia di penjara di sini? Karena dia sedang merayakan hari raya. Jadi kalau orang baca Paulus, lalu kesimpulan yang beda dari hidup Paulus, ada yang salah. Ini baru hidangan pembuka. Oke. Terima kasih Pendeta. Menarik sekali karena itu yang selanjutnya mau saya tanyakan Pendeta. Dan ayat ini yang merupakan ayat dari ayat inti atau ayat hafalan dari pelajaran kita terdapat dalam Kolose 2, 16 dan 17. Kalau tadi saya katakan judul pelajaran kita adalah sempurna dalam Kristus, ayat hafalannya, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Sebab semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Boleh kita reasoning Pendeta untuk ayat ini dan juga apa hubungannya dengan judul pelajaran kita, sempurna dalam Kristus? Terima kasih. Jawabannya simple. Kolose 2 ayat 16 dan 17 harus dibaca sebagai orang Advent. Apa artinya orang Advent? Boleh tolong slide ditampilkan. Saya akan bicara tentang sesuatu yang bagi sebagian orang akan sangat mengganggu. The politics of reading. Orang awam tidak mengerti bahwa buku-buku yang dijual, yang mereka beli, yang mereka baca, konten-konten YouTube yang mereka lihat, channel-channel stasiun televisi yang mereka gemari, itu di belakangnya punya political agenda dari penguasa. Maka kita harus reasoning, harus lebih pintar dari politiknya mereka ketika membaca. Kita harus punya apa yang disebut reading strategy. Saya kasih ilustrasi tentang the politics of reading. Ilustrasi ini sengaja saya ambil karena punya paralel terhadap cara kita baca Alkitab. Secara tidak sadar, orang baca Alkitab itu ada agenda politik,
pihak lain di belakangnya. Sastra Indonesia dibagi di dalam periode Balai Pustaka, Pujangga Baru, 45 dan seterusnya. Bisa dilihat di situ tahun-tahunnya. Kalau orang berpikir, kembali, reasoning, kenapa sejarah sastra Indonesia itu dimulai tahun 20? Apa yang terjadi sebelumnya? Ada seorang namanya Hilmar Farid Setiadi. Sekarang beliau adalah Dirjen Kebudayaan di Departemen Pendidikan Nasional. Ketika beliau kuliah di UI, jurusan sejarah, untuk skripsinya, dia membahas tentang topik yang namanya bacaan liar. Ini yang terjadi. Paling kuat tahun 1900, orang-orang di Pulau Jawa membuka percetakan sendiri, lalu bikin majalah, bikin koran, lalu dijual kepada orang banyak. Bahasanya itu campur aduk. Ingat ini tahun 1900 ya. Indonesia belum ada. Jadi kalau kita baca campuran bahasa Belanda, bahasa Chinese, bahasa Jawa, bahasa Melayu. Kontennya selalu bicara tentang perlawanan terhadap penjajah, tentang ketimpangan dan ketidakadilan. Itu tema-temanya. Mau novel, mau cerita pendek, mau artikel di koran, yang mereka fokuskan. Lihat, ketika orang baca, there is the politics of reading, yaitu agenda politik dari para pemberontak. Yang mana buat saya justru ini pahlawan. Kan ini penjajah yang dilawan. Belanda lihat bahaya ini. Petani, pekerja kebun, pedagang pasar, buruh, bisa jadi pinter ini. Maka awal tahun 1920, pemerintah Belanda mendirikan Balai Pustaka yang hebat itu. Itu ciptaan Belanda untuk menyetop gerakan kemerdekaan melalui pendidikan dan tulisan, reading. Dan Balai Pustaka menentukan cara berbahasa Indonesia yang benar itu begini. Lalu dari situlah kita sampai sekarang mewarisi bahwa bahasa Indonesia kita pun yang ngajarin orang Belanda. Sementara bahasa Indonesia yang dalam sehari-hari dikasih label bacaan liar. Yang mana itu lebih cerdas, lebih bertenaga, lebih membuka wawasan. Tapi karena ada politik yang lain, bacaan liar jadi dibuang. Itu tadi periode sastra kok tahun 20 Balai Pustaka. Kenapa saya harus susah payah cerita ini? Karena ini kan Hope Channel Indonesia. Secara tidak sadar, orang kira yang namanya Alkitab itu begini. Dibangun di atas konsep perjanjian lama
dan perjanjian baru. Perjanjian lama, penerimanya siapa? Perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Alkitabnya apa? Alkitab perjanjian lama. Perjanjian baru, antara Tuhan dengan siapa? Bangsa-bangsa. Alkitabnya apa? Perjanjian baru. Dan karena sekarang bangsa-bangsa sudah jadi umat perjanjian Tuhan, apa yang terjadi dengan Israel? Ditolak, dibuang. Alkitabnya jangan dibaca lagi. Bacaan liar. Itu the politics of reading the Bible. Dan banyak orang Advent tidak sadar, dikira inilah kebenaran. Akibatnya, ketika kita dihadapkan kepada ayat seperti ini, kita jadi gampang tidak tahu bikin apa. Karena kita baca Alkitab, tapi menggunakan reading strateginya orang lain. Apa itu satu-satunya cara baca Alkitab? Alternatifnya, dan dengan senang hati saya katakan, reading strategi yang kedua adalah sangat Alkitabiah. Sebelum Yesus naik ke sorga, inilah pesan. Dia tidak suruh, pergilah. Itu yang kalau kita dengar di khotbah kan. Jadikanlah. Kamu akan menerima kuasa. Sebelum disuruh apa-apa, dikasih kuasa dulu. Dikasih Roh Kudus dulu. Kalau nanti kamu dikuasai Roh Kudus, kamu akan jadi saksiku. Dan bagaimana proses bersaksinya? Start dari Yerusalem. Siapa Yerusalem? Israel. Boleh saya tanya pertanyaan bodoh? Buku Kisah ada di mana, Yola? Perjanjian lama atau baru? Perjanjian baru, Pendeta. Kalau gitu harusnya Yerusalem nggak usah diinjili. Kan itu perjanjian lama. Sebelum kemana-mana, Yerusalem dulu, kata. Saya lupa taruh ayatnya. Sejumlah besar imam bergabung jadi Kristen. Dari situ melebar ke Yudea, ke Samaria, ke ujung bumi. Jadi ada berapa umat Tuhan? Hanya satu. Dari Yerusalem, Israel, ke ujung bumi. Dan karena starting point-nya Yerusalem, Alkitabnya pun satu. Kita seringkali diajar, tapi kita tidak reasoning bahwa Paulus itu rasul kepada bangsa-bangsa kafir. Yola boleh tolong baca Kisah 9 ayat 15. Kisah 9 ayat yang ke-15. Oh itu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Siapa saja Saulus Tuhan rencanakan akan pergi menginjil? Bangsa-bangsa dengan raja-rajanya dan Israel. Jadi Paulus menggenapi perintah Yesus di Kisah 1 ayat 8. Yudea, Samaria, ujung bumi. Itu rencana Tuhan ya. Tuhan yang bicara. Sekarang di Kisah 20, inilah kata-kata Paulus sendiri. Boleh tolong baca ayat 21. Kisah 20 ayat 21,
Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berapa banyak jenis orang yang Paulus secara tekun menangkan? Yahudi dan Yunani. Kok sekarang orang baca Alkitab dan menggunakan surat Paulus untuk anti-Yahudi dan semua yang berbau Yahudi salah? Yang salah Paulus atau mereka yang salah baca? Dan kita kan surat Kolose kan. Di Kolose 1 pelajaran minggu-minggu lalu. Injil itu berbuah dan berkembang sampai ke seluruh bumi. Jadi baca Kolose mau pakai reading strategi yang mana? Kalau pakai the politics of readingnya orang lain, kita bingung. Tapi kalau kita membaca secara Alkitabiah, masalahnya itu reasoning tadi. Jadi umat Tuhan harus lebih gila dari orang dunia. Karena cara baca Alkitabnya cerdas. Keren sebetulnya jadi umat Tuhan. Saya sudah bilang itu tadi ya. Nah sekarang saya baru mau jawab pertanyaan Yola. Judul pelajaran pekan ini, bahasa Indonesia sempurna dalam Kristus. Harusnya yang bawahnya saya sembunyikan. Ketika orang membaca dalam bahasa Indonesia dan membayangkan terjemahan bahasa Inggrisnya, perfect in Christ. Dari situlah doktrin perfeksionisme, yang mana topik ini dalam bahasa Inggrisnya bukan perfect in Christ, tetapi complete in Christ. Beda perfect dari complete. Saya harus stop dulu. Maksudnya begini. Ketika Yesus yang melakukan, it is both complete and perfect. Tetapi karena itu Yesus dan complete dan perfect, kita jadi buang komplitnya, kita cuma fokus di perfect. Kita minta Tuhan Yesus untuk duduk dulu sebentar, supaya kita cuma punya komplit dan perfect. Apa bedanya? Supaya kita bisa lebih menghargai apa yang dia lakukan. Komplit. Itu artinya masing-masing dan setiap tuntutan ketika diperiksa dipenuhi. Bahasa Ibraninya itu tamid. Dan itulah yang dilakukan imam ketika memeriksa hewan-hewan korban. Komplit tidak kakinya kalau kambing, domba, dan matanya, telinganya. Karena kan orang mau binatang yang komplit, saya pelihara, yang cacat dikasih ke Tuhan. Karena kalau dijual juga nggak laku. Nah itu jadi completeness. Sementara perfection adalah masalah the quality. Something can be complete, but far from perfect. Something can be perfect, but not complete. Nah, yang mau Paulus tekankan di sini adalah di dalam menyelamatkan kita, setiap aspek kehidupan kita itu Yesus penuhi supaya kita komplit. Dan judul ini sebetulnya dibangun di atas ayat 10. Kolose 2 ayat 10.
and you are complete in Him. Yang mana bahasa Indonesianya, ini bukan masalah benar atau salah. Hilang, kamu telah dipenuhi. Sebetulnya maksudnya apa? Setiap sisi tugas sudah dipenuhi. Tetapi karena kosakata bahasa Indonesia tidak punya kata komplit di Alkitab, jadi kita kehilangan nuansa ini. Pertanyaannya, kita sudah komplit belum? Maka pertanyaan sebelum menjawab itu, apa yang mau dikomplitkan, dipenuhi secara penuh? Seberapa komplit? Dan apa urusan dengan kita? Ingat tadi saya bilang, kita harus memahami ini dengan pendekatan Advent. Maka bicara complete in Christ, kita harus bisa jawab dulu. Siapa itu orang Advent? Dan untuk menjawab siapa orang Advent, harus bisa jawab apakah Adventisme itu, dan apakah misi seorang Advent. Bicara masalah Advent ini, kita harus punya reading strategi, karena tambah pintar cara kita ngobrolnya. Minimal ada dua. Kalau orang baca di sisi kiri, Advent, Katolik, Baptis, Pentakost, kecenderungannya itu membaca reading strategi sebagai sektarian. Walaupun saya cuma tulis kata-kata ini, yang baca di belakang matanya dia tambahin Gereja Advent, Gereja Katolik, Gereja Baptis, Gereja Pantekosta. Begitu melihat bahwa nama-nama ini adalah nama-nama gereja, dan karena saya Advent, maka saya tidak berminat untuk memahami kata-kata yang lain. Karena itu di luar agama saya. Yang mana keempat kata ini adalah tema-tema besar di Alkitab. Tema kedatangan Tuhan adalah tema besar di Alkitab. Jadi kita nggak boleh larang orang lain menanti kedatangan Tuhan. Mereka punya Alkitab. Kata Katolik dibangun di atas kata Greka, Katolikos, artinya universal, segala bangsa. Jadi dari sudut pandang tema Alkitab, pekabaran tiga malaikat itu sangat kuat unsur Katoliknya kepada segala kaum, bangsa, dan bahasa. Itulah Katolik. Lalu umat Tuhan dibaptis, umat Tuhan kecurahan Roh Kudus seperti Pentakosta. Banyak umat Tuhan takut sekali sama Roh Kudus, karena itu miliknya Pentakosta. Nah, jadi saya akan membahas Adventism sebagai biblical thing, bukan sebagai gereja Advent. Biasanya kalau
kita membangun identitas keadvenan dari begitu banyak pasal di Alkitab yang kita ambil Wahyu 14. Benar, bagus. Tapi kalau sebagai tema di Alkitab, ada pasal-pasal lain yang lebih keren tentang keadvenan daripada Wahyu 14. Karena waktu saya sangat sedikit, saya cuma kasih satu aja. Maleakhi 4 ayat 6. Maleakhi 4 itu pasal terakhir Perjanjian Lama. Itu pasal yang sangat kental dengan keadvenan. Dan dengan modal Maleakhi 4, orang bisa melihat siapakah Adventis dan apakah Adventisme itu. Apa misi kita? Misi kita supaya waktu Tuhan datang, orang yang musnah sesedikit mungkin, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bahkan karena Tuhan masih sibuk memenangkan jiwa-jiwa, tugas kita adalah menunda kedatangan Tuhan. Kalau itu hanya kemusnahan. Kedatangan Tuhan boleh cepat. Kalau tidak ada yang musnah, itu misi Advent. Bukan buka cabang di sini lalu jadi bangga. Oke, tidak ada yang salah dengan itu. Lihat ini, kosakata Advent. Ayat 1. Sesungguhnya hari itu datang. Ayat 3. Pada hari yang kusiapkan itu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 5. Aku datang. Ayat 6. Dari sudut biblical theme, this is an Adventist chapter. Sekarang kita baca. Bahwa sesungguhnya hari itu datang. Dan ketika hari itu datang, apa yang terjadi? Pertama, menyala seperti perapian. Semua orang gegabah. Setiap orang yang berbuat fasik akan dibakar. Tapi orang yang takut akan nama Tuhan, hari yang datang itu bagaikan matahari yang terbit dengan kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Jadi, ketika Advent, manusia terbagi ke dalam dua kelompok. Lalu, tolong Yola baca. Dari tadi saya bicara terus. Ayat 4 dan 5. Maleakhi 4 ayat 4 dan 5, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saya tidak boleh tanya, tapi saya tidak tahan untuk tidak tanya. Apa yang Yola tangkap tentang kedatangan Tuhan di ayat 4? Untuk mengingat kepada
Hukum Taurat, pendeta? Yes. Karena itu yang tadi, the politics of reading. Bahwa yang namanya hukum Taurat, Musa, hukum itu udah dibuang. Sampai ayat Alkitab sendiri, kita tidak sanggup baca. Di Maleakhi 4, ayat ketiga terakhir, Perjanjian Lama. Kedatangan Tuhan dihubungkan dengan Taurat Musa, dengan ketetapan-ketetapannya, dengan perintah-perintahnya. Jadi kalau orang membaca Perjanjian Lama tidak perlu. Itu Anda punya reading strategy. Tetapi membaca Alkitab, terutama surat Kolose, menggunakan perspektif Advent, seperti yang diekspresikan di Maleakhi 4 ayat 4. Salah kalau kita membaca seperti yang kita dengar selama ini. Dan tidak hanya Musa, bicara tentang Nabi, yaitu Elia. Jadi baik Musa dan Nabi menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Nah, kita seringkali terlalu kaku baca Alkitab. Di dalam alam pikiran orang Ibrani, basisnya itu Musa. Apa yang datang setelah itu hanya merupakan komentari terhadap Musa. Mau itu sejarah, menurut atau tidak mereka terhadap Taurat Musa. Mau itu Mazmur, yaitu mengekspresikan hubungan Tuhan dan umatnya seperti di Taurat. Nabi-nabi, Injil, kedatangan Yesus itu kegenapan Musa. Surat-surat Paulus itu yang dibahas Musa. Sampai Ellen White put jadi the Torah and the testimony. Di sini the Torah and the prophet. Itu yang tadi saya katakan, one Bible. Musa dan seterusnya, satu paket. Lalu, bahwa hari Tuhan itu besar dan dahsyat, itu diambil dari cerita di Keluaran 19, ketika Tuhan turun di Gunung Sinai. Terus saya sekarang bicara tentang Gunung Horeb. Tetapi hari Tuhan yang besar itu bukan mengulangi Sinai, menunjukkan kemegahan, keagungan, kemuliaan Tuhan, tapi membawa umat Tuhan ke atas dan hidup bersama Dia. Lalu, yang mau diselamatkan waktu Advent itu siapa? Menurut Maleakhi 4, seluruh Israel. Tidak ada konsep Israel ditolak. Saya tahu bagi banyak orang ini sangat mengganggu ya. Saya hanya baca Alkitab. Lalu disambung. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan musnah. Siapa ini bapak dengan anak? Di Maleakhi 4 ayat 6. Ayat terakhir di Alkitab. Perjanjian Lama. Di Maleakhi 1. Dibuka dengan kata. Boleh Yola baca? Maleakhi 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Jadi siapa Bapak? Tuhan. Siapa anak? Manusia. Manusia. Who are the Adventist?
Manusia. Mereka yang misinya merekonsiliasi bangsa-bangsa kepada Tuhan. Seringkali kita bikin seminar bahaya merokok. Wah, misi Advent sudah dijalankan. Benarnya hari Sabat, salahnya hari Minggu. Wah, misi sudah dijalankan. Bagus. Tetapi menurut Maleakhi, misi Advent, misi orang yang menantikan kedatangan Tuhan adalah merekonsiliasi antara umat manusia dengan Tuhan. Apapun kegiatan yang dilakukan, mau buka sekolah, buka klinik, buka channel TV, buka siaran radio, khotbah-khotbah di gereja, KKR, merekonsiliasi manusia kepada Tuhan. Maleakhi 4 ayat 6. Bukan cuma itu. Kalau kita lihat, kembali reasoning ini, masalahnya, kata Bapa di ayat ini, plural. Jadi, bukan hanya bicara Bapa di sorga, bicara tentang bapak-bapak jamak dan anak-anak jamak. Di dalam sejarah umat Tuhan, yang Bapa itu Israel, penerima Taurat Musa di Sinai. Yang anak itu siapa? Bangsa-bangsa. Sayangnya Alkitab bahasa Indonesia itu kabur ya. Kamu akan menjadi imamat yang rajani. Bahasa Inggrisnya jauh lebih simpel. Kingdom of Priest. Kerajaan imam. Imam harus punya umat. Kalau pendeta nggak punya umat, gerejanya tutup. Israel dipilih Tuhan jadi imam. Kepada siapa? Bangsa-bangsa lain. Itu rencana Tuhan. Supaya mereka mengerjakan rekonsiliasi antara Tuhan dengan umat manusia. Nah sekarang, Israelnya gagal. Bangsa-bangsa sendiri. Maka lahirlah satu umat menjelang kedatangan Tuhan yang bentuknya itu aneh. Mereka aturan makanannya sangat Israel. Tidak makan ini, makan ini. Hari ibadahnya sangat Israel. Tapi Kristen, pengikut Yesus, loh ini dibilang Israel bukan, tapi dibilang Kristen juga tidak. Justru itu gagahnya jadi orang Advent. Kita adalah kegenapan dari Maleakhi 4 ayat 6. Merekonsiliasi antara bangsa-bangsa dengan Israel, antara umat manusia dengan Tuhan. Kalau saya jadi Yola, saya akan senyum, banyak ngomong aja. Itu kan cuma rekaan. Ya sudah, supaya yakin harus pakai perjanjian baru. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20, yaitu segala sesuatu itu dari Allah. Apa maksudnya? Dia yang merekonsiliasi kita kepada dirinya sendiri
melalui Yesus Kristus. Atau supaya ayatnya lebih pasti, coba baca versi bahasa Indonesia dulu. Oke. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Ayat 18, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Siapa kami? Bangsa Israel. Siapa penulis surat ini? Paulus. Thank you. Apakah ketika Paulus menulis kata-kata ini, dia berpikir tentang Israel? Ingat tadi, reading strategy, yaitu Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Paulus adalah alat Tuhan untuk memenangkan Israel dan bangsa-bangsa kepada Tuhan. Maka kami adalah setiap orang, setiap umat yang hidupnya berada di tapak jejak pelayanan Paulus. Dan gereja Advent harusnya ini the Adventist mission, yaitu sementara Tuhan sedang sibuk. Oke, kata sibuk dengan Tuhan tidak boleh disandingkan, tapi ya sebagai ekspresi manusia. Kata mendamaikan dalam bahasa Indonesia itu terlalu abstrak. Kesibukan Tuhan adalah merekonsiliasi penduduk bumi dengan dirinya melalui Kristus. Jangan salah, bukan melalui gereja Advent. Maka pelayanan kita adalah pelayanan rekonsiliasi. Setiap kali kita bicara tentang Yesus, bahwa dialah agen rekonsiliasi antara dunia dengan Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan kepada kita firman, the word, rekonsiliasi. Jadi mau khotbah apapun, temanya harus rekonsiliasi. Kita adalah duta-duta rekonsiliasi. Itu hubungan antara complete in Christ dengan jangan orang melemahkan kamu karena masalah hari raya, hari Sabat. Politic of readings di balik itu ada. Oke, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Memang sudah banyak yang saya dengarkan penjelasan atas ayat-ayat ini, tapi baru kali ini kita baca lebih dalam lagi, kita reasoning, bahkan kita melihat ke dalam perjanjian lama, kita menyambungkan juga dengan judul kita yaitu Complete in Christ. Dan saya jadi lupa satu. Ya. Pekerjaan rekonsiliasi tidak pernah komplit. Karena itu masa kekekalan pun ketika manusia datang kepada Tuhan tidak akan pernah cukup. Jadi kepada kita diberi pelayanan yang efeknya kekal. Karena tidak akan pernah komplit. Baik, pendeta, waktu kita terbatas sekali, tapi saya ingin juga kita membahas di dalam Kolose 2 ayat yang pertama dan yang kedua. Di sini dikatakan,
Karena dalam Kolose 2. Ayat 1. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Pendeta boleh jelaskan mengenai betapa beratnya perjuangan yang dilakukan oleh Paulus. Nah, kenapa Paulus menuliskan hal ini gitu, Pendeta? Kalau saya jadi penerima pertama dan pembaca kata-kata ini, respon saya simpel. Memangnya siapa yang suruh? Seringkali orang setelah berbuat baik melakukan apa yang disebut sebagai inflicting guilty feeling terhadap orang yang dibantu. Saya sudah begini buat kamu, saya begini, kamu. Ya, udah lain. Apakah Paulus sedang inflicting guilty feeling kepada jemaat di Kolose? Dan banyak pemimpin gereja berpikir itu cara yang baik untuk membangun kerohanian. Boleh slide ditampilkan. Uniknya, mau pakai Alkitab bahasa Inggris terjemahan versi manapun, refleksinya itu sama. Konflik, struggle, contending, agonizing, struggling. Kembali saya katakan, namanya siapa suruh? Ke Kolose juga kamu yang datang sendiri, bukan diundang dan diminta. Apakah Paulus sedang membangun rasa bersalah kepada jemaat dengan membesar-besarkan segala pelayanan yang dia lakukan? Atau sebenarnya dia punya agenda lain? Kita lihat alternatifnya ya. Ini adalah bangunan amphitheater Romawi yang sampai hari ini masih berdiri megah di kota Efesus purba. Kalau jalan-jalan ini, Yola akan berpikir, kenapa jadi pindah melihat ke amphitheater? Karena lokasinya di Efesus. Banyak orang tidak tahu. Surat Efesus dan surat Kolose itu disebut sebagai the twin epistles. Surat kembar. Tergantung orang memberi statistik lemah atau statistik tinggi. Yang paling rendah memberi 26% kosakata yang sama ada di kedua surat. Artinya perempat. Yang lain katakan 37%, sepertiga. Temanya sama, keutamaan Kristus. Bedanya di Kolose yang ditekankan Kristus sebagai kepala jemaat. Itu tema fokus surat Kolose. Efesus temanya jemaat sebagai tubuh Kristus. Jadi kepala sama tubuh. Yang satu Kolose, satu Efesus. Oke? Kata yang digunakan oleh Paulus ketika dia menyebut kata perjuangan yang dalam
the New King James Version adalah agot. Kalau kita baca terjemahannya itu yang paling utama, kumpulan manusia, an assembly, a place of assembly, tempat berkumpul. Makanya tadi saya kasih tunjuk gambar stadion, yaitu tempat berkumpul untuk nonton sesuatu. Oke. Jadi kata agot tidak ada hubungan dengan struggle, perjuangan, dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa kok begitu di Alkitab terjemahannya jadi perjuangan? Ramai tidaknya satu kumpulan tergantung pertandingan yang sedang main. Nah, ketika atlet, petinju, pegulat sedang berhadapan, mereka sedang berjuang dong. Mereka sedang struggling dong. Mereka sedang konflik. Tapi bukan itu poinnya. Semakin hebat orang yang sedang melakukan pertandingan, jumlah orang yang berkumpul, stadion penuh atau tidak. Maka, I want you to know, saya mau kamu ngerti, betapa, betapa hebatnya orang ngumpul dan nonton karena apa yang saya lakukan bagi kamu dan bagi mereka yang di Laodikia. Artinya, orang Yahudi menjadi pengikut Kristus, orang-orang kafir menjadi pengikut Kristus. Di dalam mata Paulus, itu adalah kegenapan. The ministry of reconciliation yang tadi kita. Dan itu adalah a great assembly of people watching. Jadi dia justru mau bikin bangga para pembaca suratnya bahwa kamu jadi Kristen itu tontonan hebat. Jangan minder jadi orang terus. Jadi dia bukan inflicting guilty feeling. Kamu hebat. And this is only the beginning. Belum komplit. Kita jadi ngerti kan kenapa saya tiba-tiba ini. Jadi dia bilang, hidup kita sebagai orang Kristen, itu orang pada kumpul. Bagaimana mungkin hidup seseorang bisa diubahkan? Apa rahasianya? Dan orang ingin bergabung. Paulus itu sedang meningkatkan harga diri, the sense of identity, rasa identitas kerennya jadi umat Tuhan. Dan itu baru mulai kan di ayat 1. Klimaks di ayat 15. Boleh tolong Yola baca Alkitab Bahasa Indonesia. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tontonan umum kan? Public spectacle. Ini konteksnya. Zaman dulu, kalau raja perang, lalu dia bisa menaklukkan kerajaan lain. Waktu dia pulang, raja pemenang akan naik kuda paling depan. Lalu jenderal-jenderalnya, lalu prajurit-prajuritnya. Lalu di belakang prajurit siapa? Raja dari kerajaan yang kalah, dibelenggu jalan, menteri-menterinya, jenderal-jenderalnya, bangsawan-bangsawannya, dan seluruh rakyat
menonton dan bersorak kemenangan, triumphing over them. Paulus katakan, kematian Yesus di kayu salib itu pekerjaan menaklukkan raja-raja dunia, penguasa-penguasa dunia, kemenangan yang sangat besar. Kamu kecil di Kolose, ini baru awal. Supaya jangan bingung, saya sedang bicara apa. Nanti habis ini ya, Google. Bangunan ibadah agama apa yang jumlahnya paling banyak di atas bumi? Jangan kaget, yang keluar Kristen. Segala agama ya. Kita ke Eropa, dari kota ke kota isinya katedral semua. Maksud saya tadi mau bilang Amerika Latin dan berbagai tempat. Waktu Paulus mulai kerja, itu baru titik awal. Tapi kalau kita mau buka mata sekarang, bahwa Adventism itu bukan hanya sekte, tapi biblical theme. Universality, Katolikos itu adalah biblical theme. Kolose 2 ayat 15 digenapi. Dan ini masih belum komplit. Masih ada yang lebih hebat lagi. Ini pelajaran minggu ini harusnya. Oke, terima kasih Pendeta. Wah, luar biasa pembahasan kita, walaupun sebenarnya masih banyak sekali yang kita bisa bahas ayat-ayat di dalam Kolose 2 ya. Cuman karena waktu kita terbatas, Pendeta mungkin boleh berikan kesimpulan singkat terakhir untuk pelajaran kita dan juga menutup dengan doa, Pendeta. Saya akan menggunakan bahasa yang sangat tidak ningrat level bacaan liar. Jadi umat Tuhan itu keren. Lihat Paulus, dia bicara firman Tuhan, gubernur yang baru datang dari Roma, tempat berkumpulnya orang-orang paling hebat. Dia bilang, gila. Yang kedua, menjadi Advent itu adalah agen rekonsiliasi. Duta-duta rekonsiliasi. Tuhan sedang melakukan pekerjaan rekonsiliasi. Dan itu adalah tontonan besar yang sayangnya diterjemahkan sebagai perjuangan berat. No. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kiranya pembacaan firman bisa menolong kami untuk lebih terbuka, bergembira, dan terinspirasi. Betapa indahnya menjadi bagian dari penerima Injil dan pelayan Injil, menjadi agen-agen rekonsiliasi. Kiranya Tuhan akan memberkati rangkaian acara-acara selanjutnya. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.